yang Bapak Kalau sampaikan apa beliau coba? tidak Saya dengar dulu. operasi transgender, nanti perangnya di ranjang, Pak. Siapa tuh yang nggak operasi transgender? Ibu Retno, Oh, Ibu Retno. Oh, Daus Mini ya. Daus Mini. Daus Mini. Itu bahaya, Tahu ya Pak. Pak Paul Daus Mini ya. Nah, Daus Ya kan dia Mini, kan Daus Mini eh, ya si Retno itu kan Daus Mini itu mukanya mirip kan. iya. Jadi kalau si Retno mungkin ya dia kan sebentar lagi udah pensiun ya, udah nggak ada jabatannya lagi. Ya memang sih bagusnya dia mendaftar nih ya, jadi Menlunya Hamas kah atau komandan wanita Hamas nih yang pertama begitu bikin prestasi. Karena justru bagus kalau dia melamar ke sana karena Hamas itu udah KO, udah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ya caranya ya mesti diplomasi. Ya diplomasinya ya bisanya cuman walkout aja udah tanda udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi ya. Jadi mungkin saya rasa dia udah terpukul juga ya si Retno nih. Jangan-jangan udah berapa piring nih yang di rumahnya udah dibantingin terus sih gara-gara kematian abangnya dia. Ya kan, abangnya dia ya satu-satu pada mati semua nih ya, si Nasrallah mati, si Haniye mati, si siapa namanya sekarang Sinwar ini ya mati begitu. Nah jadi ya Retno mestinya sih ke sana ya karena itu abang-abangnya ke sana masa cuman WO doang walkout aja ya mestinya dia ke sana ya minimal bawa apa kek begitu kan apa mungkin juga jangan-jangan kain kafan udah susah juga kali ya di Gaza jadi minimal dia bawa kain kafan lah ya ke sana beliin yang banyak begitu ya karena udah nggak ada lagi kain kafan di situ mungkin udah nggak ada yang jualan juga di situ ya. Jadi jangan-jangan nanti si Sinwar ini udah apa tentara-tentaranya anak buahnya si Sinwar ini banyak yang metong juga nggak pakai kain kafan begitu. Ya itu Pak Paul sementara. Thank you. Pak Putih lanjut. Wah, luar biasa. Tapi kalau ngeliat Hamas belum nih sebelum Pak Putih ya. Kalau ngeliat Hamas ini memang namanya sukacita sehari, nestapanya setahun habis-habisan. Wah, itu memang namanya orang goblok gitu ya, saudara ya. Orang goblok. Tapi hari ini Pak Putih kopiannya kemana Pak? Nggak pakai kopian ya? Kan dia udah mualaf. Jangan. Ya, Pak Putih, silakan. Saya cuma mau kasih penghiburan nih buat Pak SK. Kalau yang satu itu Pak harus transgender dulu Pak. Kalau enggak perangnya nanti diranjang Pak. Iya. Dia harus transgender dulu. Kalau enggak perangnya diranjang. Jadi begini ya nih Pak HW ya teman-teman yang ada di Jerman. Ini ada lobby di Berlin per 2 hari ini dengan Korut. Ya. Karena selama ini Korut adalah yang mensuplai material handling untuk rudal-rudal yang diproduksi secara tersembunyi di sana. Dan lobby ini disponsorin oleh China yang sudah berbalik. Ini mengerikan. Dan salah satu grup usahanya itu ada pemegang sahamnya dari Chaplin Makassar ini yang pernah memproduksi belalai untuk tangga pesawat yang di Jepang di tahun 1997 sampai 2004 ya kontraknya itu. Dan perusahaan ini di Indonesia terkenal sekali. Dan Chaplin punya saham di sana. Dari Korut punya sekitar 18% dan Berlin punya. Dan hari ini dengan kejadian seperti ini, benar Pak SK bilang, ini sebentar lagi turun tahta, komandan yang di sana sudah metong, jadi yang paling kuat posisi membela kan yang dari Indonesia. Jadi kalau kita melihat ini semua ya,
terutama mungkin ini yang teman kita dari Amerika lah, Pak Teddy, ya, Pak Andi, kan cara melihatnya berbeda dengan teman-teman kita yang di Jerman, pasti deh. Karena informasi yang di Jerman itu tetap punya kepentingan untuk persemakmuran Eropa ya. Dan ada banyak negara Asia Pasifik seperti Malta yang menjadi bagian transaksi Asia ke Eropa ini, kan mereka tidak ada ya non-blok lah seperti Indonesia. Justru mereka yang non-blok, sementara Indonesia yang hukum luar negerinya non-blok berpihak. Jadi kalau kita melihat dengan kejadian hari ini, yang paling beresiko Sopyan Wanandi. Ini bagi saya ya, yang paling beresiko nanti Sopyan Wanandi, karena konsep-konsep itu sekarang sudah ditemukan dan ada di Indonesia, dan ini akan beredar. Jadi ada embargo terselubung yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang berasal dari Amerika, bukan dari Eropa, ya. Ini akan membekukan kontrak-kontrak tertentu, dia akan kolab. Dan satu lagi, saya nggak yakin Pak Prabowo akan pakai Pak Sopyan Wanandi, karena track recordnya pasca pertemuan di Malaysia, ya, pasca dia pilihannya yang salah, dan dia expose dia tidak pro kepada Pak Prabowo, kemudian dia expose dia mengaku salah pilih. Wah, ini akan unik ini. Jadi dalam seminggu ke depan ya, pasca beberapa hari dilantiknya Pak Prabowo dan tanggal 21 menteri-menterinya diangkat. Wah, kita akan kaget ini. Ada program 100 hari memang ingin membekukan simpul-simpul yang pernah 2014, 2019 membisikkan kepada Pak Prabowo tentang program-program mereka yang ingin menggugurkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia. Itu dulu saya mau Pak ini nih, Pak Permesta Amerika ini. Pak, bantu saya Pak, macam mana analisa Bapak tentang apa yang saya ucapkan? Silakan Pak. Halo. Ya udah Pak SK dulu aja deh. Pak SK dulu. Pak SK minta. Aduh, sorry, saya nggak terlalu dengar Pak. Iya, jadi nggak terlalu dengar. Iya, saya baru balik sebentar. Jadi apa ya? Saya nih Pak Paul, jadi mau ngomong apa nih saya? Oke. Enggak, intinya tadi saya pesan untuk Bapak ini Pak, pesan untuk Bapak. Gimana Pak? Intinya gimana? Yang Bapak kalau sampaikan beliau apa, tidak operasi transgender, nanti perangnya diranjang Pak. Siapa tuh yang nggak operasi transgender? Ibu Retno. Oh, Ibu Retno. Oh, Daus Mini ya? Daus Mini. Itu bahaya. Tahu ya Pak Paul, Daus Mini ya. Nah. Daus Ya, Mini, kan, Daus Mini ya, si Retno itu kan Daus Mini, itu mukanya mirip kan. Iya. Jadi kalau si Retno mungkin ya dia kan sebentar lagi udah pensiun ya, udah nggak ada jabatannya lagi. Ya memang sih bagusnya dia mendaftar nih ya, jadi Menlunya Hamas kah atau komandan wanita Hamas nih yang pertama begitu, bikin prestasi. Karena justru bagus kalau dia melamar ke sana, karena Hamas itu udah KO, udah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ya caranya ya mesti diplomasi. Ya diplomasinya ya bisanya cuman walkout aja udah tanda udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi ya. Jadi mungkin saya rasa dia udah terpukul juga ya si Retno nih. Jangan-jangan udah berapa piring nih yang di rumahnya udah dibantingin terus sih gara-gara kematian abangnya dia. Ya kan, abangnya dia ya satu-satu pada mati semua nih ya, si Nasrallah mati, si Hanie mati, si siapa namanya sekarang Sinwar ini ya mati begitu.
Nah, jadi ya Retno mestinya sih ke sana ya, karena itu abang-abangnya ke sana masa cuman WO doang, walkout aja ya, mestinya dia ke sana ya, minimal bawa apa kayak begitu kan, apa mungkin juga jangan-jangan kain kafan udah susah juga kali ya di Gaza, jadi minimal dia bawa kain kafan lah ya ke sana. Beliin yang banyak begitu ya, karena udah nggak ada lagi kain kafan di situ, mungkin udah nggak ada yang jualan juga di situ ya. Jadi jangan-jangan nanti si Sinwar ini udah apa, tentara-tentaranya anak buahnya si Sinwar ini banyak yang metong juga nggak pakai kain kafan begitu ya. Nah, jadi itulah yang poinnya, kalau memang ajarannya cuman kebencian, itu yang jadi problem ya. Ya, coba kalau dia baik-baik aja 7 Oktober tidak menyerang Israel ya. Nah, justru tidak membangunkan macan tidur ya. Yang namanya macan tidur ini, masa si Sinwar yang jadi macan, jadi singa ya, yang ada cuman tikus ngumpet-ngumpet di terowongan aja ya, nggak berani tampil begitu. Nah, jadi justru kalau dia nggak melakukan penyerangan 7 Oktober, semua rakyat Palestina minimal baik-baik aja masih ya, masih hidupnya makmur ya, hidupnya enak walaupun dari banyak sumbangan ngemis-ngemis bantuan UNRWA ya. Nah, semua dapat bantuan ya. Mereka dapat sponsor dari situ begitu, hidupnya dari situ semua. Minimal komandan-komandannya aja masih hidup enak ya, punya istri banyak begitu ya, apartemen banyak, rumah mewah. Nah, sekarang mati semua, bukan hanya dia yang mati juga, keluarganya juga mati, anak-anaknya juga mati ya. Mungkin pamannya juga mati, tetangga-tetangga, teman-teman dekat semua mati, keponakannya semua mati begitu. Nah, jadi apa yang mau dibangun dari ajaran model kebencian begini? Ini mesti harus ditinggalkan ya. Ideologi yang pakai agama begini mengajarkan kebencian, ya itulah sumber bencana ya. Jadi jangan percaya orang-orang agama ya, leader-leader agama ya, siapapun ya, kita aja jangan kata kelasnya buat kita ulama. Nabi aja buat kita begitu ya, kalau sampai ngajarinnya mesti perang, ada nabi zaman sekarang mesti perang ngebunuh orang ya, yang ada kita ludahin itu nabinya ya, itu udah pasti sesat, dablek begitu ya. Mana mungkin bisa ke sorga dan Tuhan mengajarkan membunuh manusia ciptaannya sendiri. Nah, itu dablek begitu. Kalau sedangkan mereka dari kecil memang dididik untuk membenci orang Yahudi, dibunuh dimanapun mereka ada, dan piagamnya Hamas itu jelas-jelas ya ingin memusnahkan Israel. Nah, itulah yang dibangun oleh Khamenei juga begitu ya, dengan proksi-proksinya ya, semuanya piagamnya seperti itu, sama seperti Iwanul Muslimin ya, yang cikal bakal akhirnya lahirlah organisasi-organisasi kekerasan, teror ya, ngebunuh orang halal begitu, terutama yang kafir, bahkan jangan yang kafir, yang Islam sendiri pun sesama muslim apabila tidak mendukung perjuangan mereka dikafir-kafirkan dan bisa dibunuh begitu. Darahnya juga halal juga begitu ya, termasuk yang kemarin murtad aja bisa dibunuh kalau di negara-negara yang memang berpahamnya modelnya ngajarinnya kebencian seperti itu. Ya nggak akan cerdas-cerdas, hancur negaranya. Minimal nggak hancur ya kayak Indonesia, kayak Pakistan, kayak negara-negara muslim yang lain ya, kaya sebenarnya ya, sumber daya alamnya bagus, besar, bahkan sumber daya manusianya juga banyak ya, bisa ratusan juta. Di Pakistan nomor keberapa sekarang mungkin ya, udah ngalahin Rusia, jangan-jangan Rusia sekarang mungkin nomor 89, Pakistan ya sekarang nomor berapa, 67, terbesar ya, 150-an juta lebih kalau nggak salah. Nah, itu yang ada akhirnya nggak maju-maju ya, terbelakang, mundur, miskin, kumuh ya. Sama di Indonesia sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya pun baik, bagus, bisa, mestinya bisa berkompetisi begitu ya. Ternyata udah merdeka
lebih awal dari Korea, daripada si Singapura lebih duluan daripada Vietnam. Yang ada ya tingkat IQ, intelijensi, PISA, ya pendidikan, ya ternyata banyak lulusan-lulusan yang masih kurang terdidik, sehingga yang ada kita cuman ekspor babu, ya orang-orang terdidik kita cuman sedikit ke luar negeri, ya gimana bisa kompetitif. Nah, jadi daripada ngajar kebencian, ya mestinya ngajarin yang benar-benar damai, memakmurkan negara kita. Jadi jangan dipercaya lagi lah kalau orang agama itu mau memimpin, ya bodoh aja, kayak kadrun-kadrun aja ya, terbelakang semua pikirannya itu ya. Yang kita udah bahas seringkali kencing onta itu malah mereka percaya ya jadi obat. Nah, itu yang dodol kan, jadi goblok begitu. Nah, jadi berbeda jauh ya. Nah, kita harapkan Pak Prabowo kita lihat setelah dia panggil walaupun gemuk ya oke-oke aja lah ya, kita juga belum tahu, nanti kita tinggal simak. Tapi dari kabinet dia ya itu benar-benar dia nggak pandang bulu ya, berbeda seperti Jokowi ya, kita lihat lebih diskriminatif. Jonan, Susi Pujiastuti ya, si Ahok pun yang dianggap itu akan jadi saingan disingkirkan sama dia ya, malah nggak dipakai lagi begitu. Orang-orang yang malah justru berprestasi, justru dipanggil orang-orang yang seperti Bahlul ya, nggak ada kemampuannya begitu ya. Kuliah di UI katanya, sekarang kemarin saya lihat di YouTube-nya tuh S3 doktor, kuliahnya kapan begitu ya. Ya jadi universitas kita juga jadi Bahlul begitu ya, yang dites ditanya apa saya lihat itu sama profesornya si siapa, tapi dia jawabnya apa begitu, nggak sesuai ya, tapi profesornya iya aja begitu ya, nggak tahu lah ini jadi apa negara model kayak gini. Dan kita saya agak sedikit lumayan senang begitu si Prabowo kemarin panggil si siapa ya, Stella Haris atau siapa namanya itu ya, yang profesor dari Tsinghua. Stella itu kan profesor itu ya, kognitif ya. Nah, apa dari namanya? Malaysia itu ya, orang Indonesia yang dari Orang Indonesia. Dia iya. dari Harvard, Pak. Iya, Harvard. Orang Indonesia di Harvard. Sama di universitas apa tuh ya, Eastern apa ya, saya lupa tuh. Nah, USC kalau nggak salah, Southeastern California itu kalau nggak salah, itu kuliah lumayan itu Pak, bagus itu. Stella Haris lagi viral itu Pak videonya Pak, dia Pak Stella Haris nih. Iya, kelihatan sih dari ininya bagus ya. Nah, kalau nggak salah juga ide memberi makan gizi itu ternyata dari dia juga loh, yang ininya Pak Prabowo itu loh Pak. Jadi sebelum pemilu itu itu sempat komunikasi sama dia, karena dia memang penelitiannya itu ya mengenai makanan bergizi itu memberi dampak untuk peningkatan Stella Christie kemampuan. Pak. Siapa namanya? Stella Christie ya. Kemampuan kognitif anak-anak, terutama diberi makan misalnya kalau anak SD katanya pagi ya, karena mereka sekolah sampai jam 12 atau jam 1 udah pulang. Nah, kalau SMP mungkin ya makan siang masih bisa, tetapi dikasih makanan bergizi itu punya dampaknya untuk meningkatkan ya. Nah, itu yang membuat Pak Prabowo salah satu programnya memberi makan gizi begitu. Kalau nggak salah dia dikenalin sama sama si Luhut waktu lagi ke Beijing. Dia kan jadi guru besar, profesor di Tsinghua ya University. Juga dia jadi guru besar di college nomor 3 di Amerika katanya, mengenai fakultas ini ya, kognitif ini. Nah, ini dia dikenalin sama si Luhut, mungkin waktu itu satu-satunya namanya Smart Mole College Beijing, ya. Yang ikut pertemuan waktu itu Luhut di Beijing, orang Indonesia ternyata
menarik begitu. Akhirnya sering, kalau nggak salah juga banyak dipakai untuk si Pak Luhut ini konsultasi sama dia untuk sekolah-sekolah unggulan kan. Si Pak Luhut juga bikin di mana ya, Samosir kali ya. Nah, termasuk juga mungkin akhirnya dikenalin ke Pak Prabowo. Nah, dari Pak itu ditanya-tanya ya, mungkin interview segala macam. Ya akhirnya Pak Prabowo menangkap ya, jadi menangkap dan kita lihat ternyata banyak juga nih di kabinetnya sekarang kalau saya lihat lebih menampilkan kabinet benar-benar lebih Pancasilais, NKRI ya begitu ya, dibanding yang Jokowi milih-milih diskriminatif begitu ya. Nah, kita harapkan benar-benar Pak Prabowo ini memang ngerti banget ya pentingnya NKRI ini sumbangsi masyarakat, walaupun ya kalau di sini susahnya yang jadi menteri ya kebanyakan orang-orang parpol juga begitu ya, paling mereka yang orang-orang ini profesional ini jadi wamen, staf ahli begitu ya. Ya tapi kita harapkan semakin bagus lah ya, mestinya semakin baik begitu untuk Pak Prabowo, nggak lagi pakai isu-isu agama. Kalau si Jokowi kita lihat masih banyak kentara isu-isu agama begitu ya, di ASN, di budgeting, di program-program proyeknya semua. Nah, yang kita lihat ya itu yang diskriminatif. Nah, kita harapkan Pak Prabowo ini akhirnya bisa memberikan secerah harapan untuk kembali pembangunan Indonesia ke track yang benar ya, benar-benar mengawal dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, karena 5 Pancasila itulah kesaktian yang dimiliki Indonesia, di mana beragam suku, agama, ras dan adat istiadat ya. Jadi nggak bisa lagi kalau tanpa Pancasila dan diganti dengan syariah apalagi yang Islam, ya udah hancurlah negara ini ya. Ya itu dulu mungkin bisa ditambahkan yang lain. Pak Putih, sekalian tutup dalam doa Pak Putih.